Apa lho Ji? Oh. Satu menit. Cuma wakil ini. Wakil. Nggih. Nggih. Oh, wakil. Jan karo Pak Danang. Anu kula mboten sing pundi mutakin. Nggih, tak iso Pak Danang. Kurang. Sak ceret. Harus titik barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para kanca-kanca sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken, alhamdulillah malam ini kita semua dikumpulkan oleh Allah, diciptakan kita bisa berkumpul, diciptakan perkumpulan ini oleh Allah. Tentunya satu hal yang paling kita perlu ingat bahwa rasa syukur itu harus selalu kita ungkapkan, karena kita tidak mungkin bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Allah, tidak bisa berkumpul kecuali dikumpulkan oleh Allah, tidak bisa terbuka hati kita untuk mengikuti ngaji kecuali Allah yang membuka hati kita. Maka kita harus selalu bersyukur. Tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk dikumpulkan dalam kebaikan-kebaikan. Maka mari kita bersama mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pun iki sing mburi krungu mboten? Oh, yes. Mbok tak tes mbok sing mburi tak takoki dhisik. Nggih, siap-siap. Dieling-eling. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bacakan di sini, saya mau bertanya. Orang mati itu bisa memberikan manfaat apa enggak? Orang mati itu bisa memberikan manfaat apa enggak? Bisa. Orang hidup bisa memberikan manfaat apa enggak? Bisa. Jadi intinya orang mati dan orang hidup bisa memberikan manfaat. Yes. Nah, ini jenenge pretest. Nanti ada post-test. Nah, ini pretest. Pretestnya apa? Pertanyaan tadi, orang hidup dan orang mati bisakah memberikan manfaat? Bisa. Yes. Sekarang saya bacakan, ini ada satu kitab
Ini tidak sengaja buka-buka ada Tadqiqun Nazar. Kalau pengen tahu kitabnya namanya Tadqiqun Nazar fi Usulit Tawassul wal Istighatsah. Ini saya beli di Yaman. Ya, saya beli di Yaman. Kawan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qauluhum annal mayyita la yanfa'u al-hayya li'annahu la yataharraka wa la ya'malu wa la ya'mala fa kaifa yanfa'u ghairahu. Ada satu ungkapan yang biasa kita dengarkan dari orang-orang yang mereka menyatakan begini, bahwa mayit, orang yang telah meninggal itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Kenapa? Karena mayit itu jangankan memberikan manfaat, bergerak pun mereka tidak bisa. Mereka juga tidak bisa beramal. Terus bagaimana mungkin dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Nah, itu ungkapan yang sering kita dengar. Nah, ini seakan-akan benar. Terus kemudian dijawab, fahadha kalamun batilun. Ini adalah kalimat yang keliru. Ini adalah kalimat yang batil. Apa kalimat batilnya? Bahwa mayit itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Itu adalah perkataan yang batil. Nah, apa akidah yang benar? Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikatakan begini. Allah nafi'a wala dharra illallah. Bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak bisa ada yang memberikan madarat, bahaya, kecuali Allah. Jadi yang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bahaya hanya Allah. Yes. Wa annal hayya la yastati'u ayyan fa'a ahadan walal mayyita istiqlalan. Bahwa orang yang hidup ataupun orang yang mati itu sama sekali dengan dirinya sendiri tidak bisa memberikan manfaat kepada siapapun. Yes. Ini orang hidup dan orang mati tidak bisa memberikan manfaat apapun. Kita yang hidup tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang mati pun juga demikian tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Lalu bagaimana? Wa idza aradallahu ayyan fa'aka bil hayyi nafa'aka majazan. Jadi ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu adalah manfaat yang majazi. Nah, manfaat yang majazi itu manfaat yang bukan hakikat, tapi manfaat yang majaz. Majaz itu kalimat kedua, arti dari kalimat yang kedua. Kira tok dhuwur ya. Paham ora iki? Nggih, alon-alon. Nah, ingat. Jadi pada dasarnya segala sesuatu itu tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Kalaupun nanti bisa memberikan manfaat kepada yang lain, itu adalah majaz. Majaz itu adalah bukan makna asli. Tetapi makna yang asli siapa? Yang memberikan manfaat atau yang memberikan bahaya itu adalah Gusti Allah. Nah, kenapa? Karena ada di dalam Quran dikatakan begini. Sebentar. Wa idza arada ayyan fa'aka bil mayyit nafa'aka al mayyitu majazan biddu'a ilaka. Maka ketika mayit itu bisa memberikan manfaat kepadamu, itu adalah manfaat dari majaz dengan doa dari mereka kepada orang yang hidup atau doa mereka untuk mereka sendiri. Seperti apa mereka bisa memberikan manfaat? Hasba manzilatihi indallah. Seberapa tinggi derajat dia di hadapan Allah. Karena mayit atau jenazah itu kalau sudah ketika dia itu posisinya, derajatnya di hadapan Allah itu tinggi, seperti para wali, para nabi, itu dia pasti mempunyai sisi keistimewaan di hadapan Allah. Nah, makanya ketika di dalam hadis qudsi itu dikatakan wala in sa'alani la'aqaituhu.
ketika orang yang menjadi kekasih saya itu meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Jadi para kekasih Allah itu ketika mereka meminta pasti akan dikasih. Fayadkhulu fi dzalika ad-du'a li nafsihi wa li ghairihi. Maka ini masuk dalam permintaan ini bisa permintaan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Nah, terus begini. Jadi kehidupan itu sebenarnya ini. Hidup itu ada hidup duniawiyah, ada hidup barzakhiyah. Hidup dunia, hidup di dunia dan hidup di barzakh. Nah, alam barzakh itu sebenarnya juga bukan kematian tapi hidup di alam barzakh. Dan sebelum itu ada namanya hidup di alam rahim. Ya. Wong itu urip nang ngene rahim. Bayi iki lek nang rahim urip apa mati? Ambakane piye? Nah, ono irunge ndak? Ada, tapi kenapa dia bernafas ndak pakai hidung? Wes. Sekarang kita sepakat toh, bayi dalam rahim itu hidup toh? Nah, hidup. Itu ambakane kita pernah berpikir apa ndak caranya ambakan? Nah, terus kemudian bayi itu lahir, kemudian dia bernafas dengan hidungnya. Wes, setelah itu dia meninggal. Mati, wong mati itu kemudian menurut kita masih bernafas apa enggak? Nah, secara fisik seakan-akan dia enggak bernafas. Memang beda. Terus kita enggak perlu muskil, enggak perlu mikir. Bayi ki lek apa wong mati ki ambakane piye? Wong ditutup ruwapet ngono. Nah, makane jika ingene ki ana ronggaran ben anu. Lek perlu ki ana selang. Oh, lek ambakan ben penak. Nah, ketika kita itu tidak muskil dengan carane bayi bernafas di dalam rahim ibunya, maka kita tidak perlu muskil dengan jenazah yang sudah dikuburkan. Kenapa? Karena cara bernafasnya berbeda. Jadi apa? Orang hidup di dunia itu adalah hidup duniawiyah, orang di barzakh itu hidup yang barzakhiyah. Barzakhiyah, hidup di alam barzakh. Nah, ya. Wis. Jadi tidak ada kematian. Orang itu hanya, makanya manusia itu adalah makhluk abadi. Jadi dikatakan manusia itu adalah makhluk abadi. Kenapa makhluk abadi? Karena ketika dia itu dari satu alam ke alam lain, itu sifatnya hanya intiqal, berpindah. Pindah dari satu alam ke alam yang lain. Jadi tidak punah. Nah, ketika dia mati pun hidup dalam alam barzakh. Nanti setelah selesai alam barzakh, hidup lagi di alam akhirat. Terus nanti sampai yang dikehendaki oleh Allah. Lek engko misalkan abadi di surga atau abadi di neraka. Maka hidup di dunia itu tidak lama. Nah, terus kemudian begini, mana dalilnya? Nah, biasanya kan takut dalil di dalil. Dalil bahwa yang memberikan manfaat itu bukan kita, tetapi Allah. Di dalam Quran itu dikatakan, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Itu romai ramal ya. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Tidaklah ketika dan kamu tidak mengantem gitu. Menyawat, melempar. Nah, tidaklah kamu melempar. Ketika kamu itu melempar, walakinnallaha ramat, tapi yang melempar itu adalah Gusti Allah. Jadi gini, ketika Kanjeng Nabi itu sedang berperang dan beliau itu melemparkan panahnya atau melemparkan senjatanya, itu yang melemparkan sudah tampak di hadapan kita adalah Kanjeng Nabi. Tapi Allah sendiri tidak mengatakan begitu. Bukan kamu yang lempar itu. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha rama. Tapi yang melempar itu adalah Gusti Allah. Yes, ini yang pertama dalam Al-Qur'an. Nah, jadi apa? Ini sudah maklum bahwa yang melempar itu yang tampak oleh mata adalah Kanjeng Nabi, tetapi Allah mengatakan bukan kamu yang melempar, tapi yang melempar adalah Allah. Nah, terus bagaimana kita memahami antara majas dan hakikoh tadi? Jadi, napa jenenge
manfaat seseorang kepada orang lain yang tampak di dunia itu adalah manfaat secara majas. Nah, tetapi sebenarnya yang manfaat itu adalah yang memberikan manfaat adalah Allah. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan kemudian Allah pula yang menciptakan pekerjaan kalian. Jadi yang menciptakan kita itu adalah Allah, yang menciptakan kegiatan kita juga Allah. Nah, kita gerak itu yang menggerakkan kira-kira siapa? Allah toh. Nah, kira-kira kita ada peran apa enggak pada gerakan kita? Nah, misalkan apakah kita pasti bisa mengendalikan gerakan kita? Enggak toh. Itu semua yang menggerakkan adalah Gusti Allah. Jadi Allah yang menggerakkan sendiri segala sesuatu itu Allah sendiri. Tidak ada sesuatu yang membantu kepada Allah. Itu semua adalah gerakan, yang menggerakkan adalah Allah. Karena Allah menyatakan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Jadi niki menunjukkan bahwa kita itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan orang yang hidup pun tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi apa? Yang memberikan manfaat adalah Allah. Nah, sekarang begini. Bagaimana Pak kalau ada orang menolong orang lain? Bukankah itu memberikan manfaat? Iya, yang menggerakkan hatimu untuk menolong orang lain itu siapa? Nah, gitu. Sehingga kayak energi ben isok gerak menolong orang lain itu siapa? Gitu. Terus yang tetap menggerakkan jantungmu ke siapa? Lah kira-kira kita pernah ndak? Tak ngasukno jantung ndak pernah toh? Nah, jantung kita obah karepe dhewe. Itu bukan karepe dhewe, Allah yang menggerakkan. Jadi bukan kita tuh ndak punya kekuasaan sama sekali kepada jantung kita. Yang seakan-akan kita itu punya kekuasaan kepada tanganku tak majokno. Ngene iku nggih. Itu bukan kita yang menggerakkan, tetapi Allah yang menggerakkan. Nah, ngoten nggih. Buktinya napa? Buktinya nggih jantung niki mau. Jantung kita itu gerakannya itu kita gerakkan apa gerak sendiri? Nah, gerak sendiri toh, bukan gerak sendiri digerakkan oleh Allah. Nah, itu jadi begitu. Wes. Terus kemudian sehingga ulama tauhid itu menyatakan begini. Yajibu anak takida annal ma'a la yarwi bidzatihi wala sikina taqta'u bidzatiha wala naro takhriku bidzatiha wala dawa'u yashfi bidzatihi wala ta'amu yashfi bidzatihi wa innamallahu ta'ala huwa alladzi yakhluqur rai indal tanawulil ma dan seterusnya. Sehingga ulama ahli tauhid menyatakan begini, wajib bagi kita untuk meyakinkan di dalam hati kita, untuk menekotkan, meyakinkan kepada hati kita bahwa air itu tidak bisa menyegarkan dengan dirinya sendiri. Pisau tidak bisa memotong dengan dirinya sendiri. Api tidak bisa membakar. Obat tidak bisa menyembuhkan. Makanan tidak bisa mengenyangkan. Nah, itu kita wajib punya keyakinan begitu. Kenapa? Karena sesungguhnya yang menciptakan seger ketika kita minum adalah Allah. Yang memotong sesuatu ketika kita menempelkan pisau ke sesuatu adalah Allah. Yang membakar benda itu bukan api tapi Allah. Nah, dan seterusnya. Jadi itu yang harus kita yakini. Napa buktine? Buktine ngeten. Ketika Nabi Ibrahim itu memotong Nabi Ismail dengan menggunakan pisaunya, itu ternyata bisa tidak memotong leher? Tidak bisa, padahal pisaunya tajam apa enggak? Tajam. Sudah dicoba kepada berbagai benda, itu tetap bisa memotong. Tapi ketika ditempelkan ke leher, tidak bisa memotong. Sampai pisau itu ditanya oleh Ibrahim, kenapa kamu kok tak pakai memotong apapun bisa, untuk memotong leher tidak bisa? Nah, terus pisau itu jawab, gini, kalau saya nuruti perintahmu berarti saya maksiat kepada Allah.
lek nuruti Nabi Ibrahim untuk memotong itu berarti saya maksiat kepada Allah. Karena apa? Perintahnya Allah ojo motong gulune Ismail. Nah itu ya. Perintahnya Allah itu ojo motong gulune Ismail, motong apapun. Nah itu tak potong no, tapi untuk leher tidak. Itu berarti apa? Pisau tidak bisa memotong. Wes, api bisa membakar apa enggak? Enggak bisa. Terus apa buktinya? Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api tidak bisa melukai Nabi Ibrahim. Berarti apa? Yang membakar adalah Allah, bukan api. Nah, ketika kita sering melihat ketika api bisa membakar itu hanya al-adi. Kebiasaannya seperti itu. Tapi tidak mesti seperti itu. Karena sudah terbukti. Ono to kobongan, tiba-tiba klambi banser gak kobong nih. Tahu di begini koran itu rame. Jadi sebenarnya apa yang memotong itu bukan pisau, yang membakar bukan api, tetapi Allah. Nah, pun jadi faman i'taqada annal ma'a mathalan yarwi bidzatihi istiqlalan kafaro. Maka menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika seseorang itu meyakini bahwa air itu bisa menyegarkan dan seterusnya tadi, api bisa membakar, itu dianggap dalam ilmu tauhid adalah kafir. Orang menyatakan bahwa obat bisa menyembuhkan, hukumnya adalah kafir. Kenapa? Karena pada dasarnya yang menyembuhkan bukan obat tetapi Allah. Yang membakar bukan api tapi Allah, dan seterusnya. Ngoten nggih. Ini sok diterima apa enggak? Nah, jadi niki pelajaran tauhid niki penting. Jadi makanya kalau di dalam ilmu tasawuf niku disebutkan bahwa dalam ilmu tauhid lagi bahwa Al-Khaliq yang menciptakan itu hanya satu, hanya Allah. Makanya Allah punya satu sifat, yaitu Al-Khaliq, pencipta. Apa kita juga pencipta? Tidak. Semua selain Allah adalah makhluk karena diciptakan oleh Allah. Yang wujud itu hanya satu, Allah. Yang lain adalah mewujud, diwujudkan. Kita itu diwujudkan bukan wujud, bukan ada, tapi diadakan. Yang wujud hanya satu, yaitu Allah. Nah, yang menciptakan hanya satu, Allah. Semuanya adalah diciptakan. Lupa lah tukang kerjaan lah gawe omah. Nah, lah gawe omah iku apa ya lemah apa ya sing gawe tukange. Semene apa ya sing gawe tukange. Lah mboten. Nah, itu semua diwujudkan oleh Allah. Kita hanya diberikan kekuatan oleh Allah, diarahkan ben ngatur ngene. Lah sing napa nyeting uteke ben iso ngatur ngono iku sapa kira-kira? Nah, semuanya adalah Allah. Pun niku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kemudian wa mimma yastadillu bihi ala annal mait idza aradallahu ta'ala ayyan fa'a al hayya nafa'ahu. Maka ada pula dalil yang menyatakan bahwa mayit itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari itu tentang kisahnya Mi'raj. Nah, kabeh suruh critane. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku ketemu sinten? Nabi sinten? Pas Mi'raj niku lho. Sing nyuda sembayang 50 dadi 5. Nabi Musa. Nabi Musa itu sudah meninggal lah belum? Sudah, pasti sudah. Dan beliau adalah hidup di alam barzakh. Nah, maka ketika Nabi Muhammad itu Mi'raj, di dalam kisahnya Isra Mi'raj, itu ketika ketika diberikan syariat sholat dan bertemu dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa ngomong begini, umatmu gak kira kuat lek kon sembahyang ping 50. Nah, terus kemudian apa? Ternyata Nabi Musa meminta kepada Nabi untuk meminta keringanan. Ya, meminta keringanan. Akhirnya apa? Sholat itu yang 50
diringankan menjadi 5 yang pahalanya tetap dianggap 50. Nah, maka Nabi Musa yang sudah meninggal ini memberikan manfaat kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Apa? Wa muntakilun fi alamil barzakh. Jadi Nabi Musa itu memberikan manfaat kepada Nabi Muhammad di dalam kehidupan alam barzakh. Jadi Nabi Musa itu sudah meninggal tapi memberikan manfaat kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi matur nuwun nang Nabi Musa ini. Cara gak ono Nabi Musa gak ngongkon ngelongi paling isih 50 no 5 ya berarti gak karu-karuan gitu. Iki 50. Matur nuwun. Jadi Nabi Musa itu sudah meninggal memberikan manfaat kepada umatnya Nabi Muhammad. Nah, tapi manfaatnya itu adalah majazi. Sekali lagi manfaat majazi, bukan hakiki. Nah, terus kemudian ada lagi yang menjadi dasar bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa oleh Allah diberikan satu keistimewaan yang tadi manfaat yang majazi tadi. Seperti Nabi Ibrahim di dalam hadis itu saat kisahnya Isra Mi'raj itu beliau ketika bertemu Nabi Muhammad mengatakan begini, "Ya Muhammad akri'i ummataka minni assalam." Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Nah, terus kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan, wa akhbarahum annal jannata thayyibatul turbah. Ceritakan kepada umatmu bahwa surga itu debunya sangat bagus, sangat lembut. Debunya itu sangat lembut, sangat bagus atau atau bisa ada yang mengatakan harum gitu ya. Azbatul ma'i, airnya itu sangat segar. Wa annaha kuba'ani, dan di surga itu banyak lembah-lembah. Jadi mungkin kayak di ngantang nih. Oh no, ndak datar kayak lapangan. Wa anna ghurasa subhanahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Dan sesungguhnya tanaman-tanaman surga adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim itu setelah meninggal itu masih bisa memberikan manfaat kepada umatnya Nabi Muhammad. Bahkan kita itu dititipi salam oleh Nabi Ibrahim melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kita itu makanya pas jenenge tahiyat itu kan ditambah sholawat Ibrahim. Nah, salat Ibrahim itu juga bentuk kita itu menjawab salamnya Nabi Ibrahim. Nah, jadi begitu. Nah, jadi dari sini ketika kita meyakini, kita harus punya keyakinan bahwa orang hidup dan orang mati itu statusnya sama. Nah, statusnya sama. Cuma mereka itu intikal dari kehidupan dunia menuju kepada kehidupan barzakh. Lebih lama apa lebih sebentar? Lebih lama. Iya, dunia paling pol-pole 80, 70, 80, 90, 95, 150. Nah, sementara kalau di alam barzakh itu sudah kayak zaman Nabi Adam sing mati dhisik pirang juta tahun nggih. Nanti lebih lama. Makanya tinggane kitab Arba'in Nawawi ini kan disarankan oleh Nabi pengen penak urip ki ya kaya uripe pengembara, hurapa, atau hidupnya seperti orang yang sekedar lewat. Nah, sekedar lewat. Jadi nek dunia iki mek sekedar lewat. Kayak pengembara gak patek seneng karo dunia biasa ngoten mawon. Nah, nggih mampir ngombe lah wong Jawa kan mampir ngombe. Nah, mampir ngombe. Mampir ngombe saiki suwe ngopi suwe. Ngejak kancane ayo mampir kene. Ngopi suwe. Gelek dhisik niku mampir ngombe, dilek saiki mampir ngombe suwe. Soalnya ngombe kopi. Pun ngoten nggih. Jadi kesimpulannya ketika kita itu ziarah kepada
makamnya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Itu sebenarnya ketika ada orang yang menyatakan mosok wong mati kok iso ngekei manfaat ki piye. Sekarang ganti pertanyaannya, lek wong urip iso ngekei manfaat apa gak? Nah, nggih. Tentunya sama statusnya. Orang mati gak bisa kasih manfaat, orang hidup juga gak bisa kasih manfaat. Bahkan kalau kita orang-orang itu banyak ulama mengatakan begini. Lihat entahlah berapa banyak orang yang ekonominya dihidupkan oleh orang yang mati. Gitu. Wong bahkan tidak cuma orang muslim saja, orang-orang kafir pun juga ekonominya dihidupkan oleh orang yang mati. Misalkan ziarah Wali Songo itu kan wong mati. Beliau bisa menggerakkan ekonomi ini PO, BES niku nggih. Iso menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya dan seterusnya. Nah niku secara gampangan. Gampangnya mikir ngono. Jadi sakjane yo artinya kita orang yang hidup dan orang yang mati itu statusnya sama, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wis saiki tak takoni meneh pertanyaan yang sama. Orang mati dan orang hidup bisa memberikan manfaat apa enggak? Bisa apa enggak? Nah, berarti beda ya jawabannya. Mau kisah. Oh, iso saiki gak. Gini ki jenenge ilmu tauhid. Jadi kita harus punya jenenge keyakinan itu harus dibenakno. Kita tidak boleh meyakini bahwa suatu itu memberikan manfaat, tetapi itu Allah yang menciptakan. Jadi koyo kita minum obat, apakah kita mesti sembuh dengan obat itu? Nah, enggak kan? Misalkan wong loro podo-podo loro ngelune, podo-podo ngombe bodreke. Kira-kira pasti keduanya sembuh apa enggak? Nah, kan belum tentu. Oke, jadi belum tentu. Jadi apa? Obat itu tidak menyembuhkan. Makanya kalau dalam jenenge orang-orang ahli ruqyah mengatakan statusnya obat dan statusnya Quran itu ketika diniatkan untuk meminta kesembuhan itu adalah statusnya sama. Podo-podo jaluk waras. Lantarane ono sing pakai Quran, ono lantarane pakai obat. Nggih. Cuma lek pakai obat itu biayanya mahal karena sekolahnya larang. Dokter sekolahnya larang. Nah, nggih akhirnya malih ngerti ngene obate iki ngene obate ngene lek ruqyah sekolahnya murah. Nggih, tapi podo statusnya. Statusnya podo. Podo-podo napa? Podo-podo goleki obat kangge meminta kepada Allah untuk kesembuhan. Melalui apa? Ya melalui lek ruqyah melalui Quran, melalui air. Kan kabeh punya mempunyai diberikan oleh Allah ilmu tentang tata cara semacam itu. Pun nggih. Ada pertanyaan mboten? Namun monggo. Nggih. Nggih, jadi mungkin minta diperjelas ngeten. Jadi kan ngeten bahwa tadi saya sampaikan di sini disampaikan bahwa kita harus punya keyakinan bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau memberikan bahaya kecuali Allah. Bahkan ini Arba'in Nawawi niku ada satu di kitab Arba'in Nawawi niku kan begini. Seandainya semua orang itu berusaha untuk memberikan manfaat kepadamu, tetapi Allah tidak menghendakinya, maka kamu tidak akan mendapatkan manfaat. Misalkan sak kuwabeh iki nulung wong siji, tetapi ketika Allah tidak menghendaki, maka dia tidak akan tertolong.
Sama ketika semua orang ini mau menjatuhkan satu orang ini, ketika Allah tidak menghendaki maka orang itu tidak akan bisa terjatuh. Nah, ini. Jadi nopo? Jadi yang memberikan manfaat, yang memberikan pertolongan itu hanya Allah. Di Arba'in Nawawi lagi disebutkan begini. Kamu itu adalah orang yang kelaparan kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku. Kamu semua adalah orang yang telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Kamu semua adalah orang yang berdosa kecuali orang yang aku ampuni. Maka mintalah pertolongan kepadaku. Itu ya. Itu kan dawuhnya Allah begitu. Nah, artinya apa? Dari sini tampak bahwa sebenarnya yang berikan makan kepada kita adalah Allah. Loh, Pak, sing kei aku itu kudu Allah, ibuku. Lah ibumu oleh teko endi? Loh, bapak sing kerja, bapakmu kerja sing ngekei tenaga bapakmu sapa? Nggih, dan seterusnya. Itu semua akan akan terakhir muaranya segala sesuatu adalah Allah. Makanya kalau ini tafsirnya Bismillah itu, tafsirnya Al-Fatihah itu kan begini. Kalau Quran diringkes, Quran itu surat diringkes, dirangkum itu terkumpul dalam surat Fatihah. Fatihah diringkes terangkum dalam Bismillah. Bismillah diringkes dalam titiknya ba. Napa? Titiknya ba itu ya semua berawal dari Allah itu satu wahid. Jadi Allah yang satu. Nah, niku napa? Seperti itu di tafsirnya suratul Fatihah. Di awal kitab napa jenenge? Tafsirnya syarahnya Arba'in Nawawi ngoten. Jadi keyakinan kita itu ndak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Memberikan bahaya juga ndak ada kecuali Allah. Misalkan kuwabeh pemilu ngono ya, kabeh wis entek-entekan arep ndadekno wong siji, ternyata pernah kan terjadi, ternyata yang jadi bukan orang itu. Nah, ini Quran ini kan Malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair dia. Jadi yang Allah itu adalah maha raja, maha diraja yang memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah melengsarkan melengsarkan kepada orang yang dikehendaki. Jadi sing gampang ya contohnya tidak ada yang bisa api tidak bisa membakar. Yang bisa membakar adalah Allah, yang membakar itu adalah Allah. Api itu hanya lantaran. Pun ngoten nggih. Pun teras nggih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.